Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kasumah dengan NIM 24030137. Jadi Pak, kemarin itu saya tidak ikut renang dan saya sudah mewawancarai teman yang sudah ikut renang, yaitu Inong Mayang Selodak. Jadi kemarin itu kami mewawancarainya itu rame-rame. Kenapa? Karena di Fakultas Pertanian cuma 3 orang yang ikut renang. Jadi kalau kami wawancara satu-satu, takutnya kan Inung juga capek kan kalau kami wawancarai. Jadi kami berinisiatif untuk mewawancarainya secara bersamaan. Jadi ini cuplikan kami mewawancara Inung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai teman kami yang bernama Inong Mayang Selodang. Nah, jadi teman-teman, waktu kemarin kami di kolam, kami ada dikasih beberapa pembelajaran oleh Bapak. Yang pertama itu ada teknik pernafasan, itu namanya bubbling, dimana kita tuh ngambil nafas di atas di atas permukaan. Terus pas kita ambilnya pakai mulut gitu, terus kita dudukin kepala kita ke dalam air, terus kita keluarin dari hidung. Itu untuk mencegah air itu nggak mendekat ke hidung kita. Jadi kita kayak mendorong air itu untuk menjauh dari kita aja. Jadi itulah hasil wawancara kami kepada Inong. Jadi saya tidak menampilkan seluruh videonya karena kalau saya masukkan itu terlalu panjang. Jadi itu untuk cuplikan saja. Oke, dari hasil wawancara kami kepada Inong, saya mendapat banyak sekali pelajaran, ilmu pengetahuan dari beliau karena dia telah menjelaskan apa itu bubbling dan lain sebagainya. Jadi kata Inong, bubbling dan fungsinya itu kalau misalnya kita renang itu perlu. Kenapa? Karena dia itu katanya itu merupakan latihan dasar. Untuk yang pertama itu kita mengatur napas dulu. Jadi kayak supaya napas kita itu bisa diatur. Caranya itu yang pertama kita ambil udara dari mulut, terus pas udah kita ambil itu terus kita kan nyelam nih. Pas kita nyelam itu kita keluarin lagi dari hidung kita sampai yang keluar bulat-bulat gitu. Terus kenapa kita harus bubbling? Kenapa kita harus bubbling itu adalah supaya risiko air masuk ke dalam hidung kita itu waktu kita dalam air itu kan nggak, ketika bubbling itu kita kan mengeluarkan napas. Jadi dia itu kayak mendorong gitu hidungnya. Jadi air itu tidak nggak mendekat ke hidung kita katanya. Yang kedua itu tentang mengapung dan pentingnya mengapung. Jadi mengapung ini kan untuk membuat tubuh kita tetap di permukaan air biar nggak tenggelam gitu. Jadi biasanya kita tuh harus yang pertama harus rileks badan dulu, atur pernapasan, jangan sampai ada yang tenggelam di antara punggung kita harus sama, punggung kita harus sama, terus bahu leher, jadi gitu. Kita lentangin tangan, badan kita rileks sampai jangan ada yang tenggelam gitu. Jadi kita tuh harus atur posisi kepala, pinggang, pinggul kaki supaya tetap sejajar gitu. Jadi hal yang kedua yang harus diperhatikan sebelum berenang itu kata Inong itu, jadi kemarin itu Bapak bilang kata Inong itu kita harus mandi dulu. Tujuannya untuk apa? Biar badan kita itu nggak kaget sama kondisi air. Terus yang kedua kita harus juga harus pemanasan dulu. Pemanasan seperti yang Bapak ajarkan biasanya pemanasannya itu 5-10 menitan gitu. Kita juga harus pakai baju renang yang nyaman karena kan baju renang itu perlu katanya, karena kalau misalnya baju itu kan menambah nih berat kita dalam air, makanya orang itu bisa tenggelam gitu. Kalau bisa baju kita itu jangan yang berat-berat gitu biar nggak tenggelam ya. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum berenang. Jadi kata Inong ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum berenang kata Bapak. Yang pertama kita harus bisa gerakin kaki kita. Jadi kaki kita itu naik turun bergantian. Ada tendang pelan gitu, tapi gerakannya bukan dari lutut, jadi dari pangkal paha kita tuh kayak nyepak gitu, maksudnya kayak nendang kayak gitu katanya. Jangan terlalu kaku juga, kita harus relax gitu. Ujung kaki dari paha sampai ke kaki gitu.
harus rileks. Tangan gerakan bergantian, misal satu tangan masuk air, satu tangan lagi bergerak di atas air gitu. Pertama itu yang tersentuh air saat pertama kita nyelam itu adalah ujung kaki, ujung jari kita. Jadi ujung jari kita itu harus rapat gitu. Kita masukin ke dalam air, terus kita dorong ke ujung belakang sampai ke pinggul kita. Yang pertama kali naik tangan kita itu udah kita masukin, terus yang dikeluarin pertama kali itu adalah siku. Waktu tangan kita keluar tuh balik lagi ke depan, ujung jari yang kena, terus dorong lagi ke belakang. Jari-jari tangan itu harus rapat gitu, dorong lagi ke belakang, keluarin siku terus menerus, masukin lagi kakinya sambil jalan tangannya juga gitu katanya. Yang ketiga, teknik pernapasan. Kalau misalnya muka kita di dalam kita itu menghembuskan pakai hidung, pas kita ambil napas itu kepala kita diatur ke samping, tapi jangan diangkat gitu tinggi-tinggi. Jangan diangkat tinggi-tinggi juga. Terus ambil napas, terus bubbling lagi di dalam, terus kita gabungin lagi, kita harus relax lagi. Pas kita dayung kaki, kita harus sama juga dari pangkal paha kaki, kayak dorong terus tangan kita terus napas juga gitu. Jadi seperti itu yang disampaikan Inong dari hasil wawancara kami. Dari yang dia sampaikan, saya ini kan tidak ikut nih renang, tapi sangat banyak mendapatkan ilmu, pelajaran. Saya sudah tahu yang kemarin saya tidak tahu apa itu bubbling, manfaatnya, cara renang itu kayak mana. Jadi dari dari penjelasan Inong, saya sudah paham. Saya ucapkan terima kasih kepada Inong yang telah mengajarkan kami, walaupun kami tidak ikut, tapi kami mendapat ilmunya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah memberikan tugas ini kepada kami, karena kalau Bapak tidak memberikan tugas ini, kami tidak tahu apa itu bubbling, ya kan. Terima kasih juga untuk Bapak. Oke, sekian video dari saya.